It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini, gue bakal ceritain tentang seorang legend yang dari zaman dulu sampai hari ini eksis. Walaupun udah banyak yang bahas nih tentunya tentang beliau, tapi menurut gue perlu dicari tahu kenapa sih dia dari 80-an sampai 2025 ini masih sering kita lihat warawiri di layar handphone, layar TV, layar kaca, bahkan sampai kita bisa lihat langsung konsernya. Ya, dia adalah Andy Lau. Bayangin nih guys, seorang artis yang udah terkenal banget sejak era kaset, VCD, bahkan ketika kita ABG tuh nempelin poster-posternya dia. Nah, sampai hari ini tuh Andy Lau masih eksis banget. Dan bahkan namanya tuh masih berkibar di mana-mana. Dan juga Andy Lau nih, walaupun udah tua, dia tuh kemarin belum lama memecahkan rekor dunia loh. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana Andy Lau bisa tetap eksis dari layar lebar, panggung konser, sampai dunia digital yang notabene dikuasain anak-anak muda. Setelah kecelakaan parah di tahun 2017 akibat terjatuh dari kuda, banyak yang mengira karirnya Andy ini akan meredup. Tapi nyatanya dia malah makin produktif guys. Dalam 5 tahun terakhir, film-film besar yang dibintanginya terus mencuri perhatian. Di tahun 2020, ada film yang judulnya Shockwave kedua, yaitu film aksi penjinak bom dengan skala blockbuster. 長度係44，係戰時空投 TNT 炸彈，型號係 M。 Lalu ada Endgame di tahun 2021, film yang menunjukkan sisi komedinya Andy Lau. Terus di tahun 2023, dia tampil dalam film yang judulnya The Wandering Earth yang kedua. Nah, ini penting banget. Karena film ini adalah salah satu film terbesar di Tiongkok. Dan juga intelektual propertinya, yaitu karya atau franchise-nya, itu udah terkenal banget dan juga punya penggemar yang sangat banyak. Seperti Harry Potter atau Avengers di Hollywood. Dengan bergabungnya dia di proyek ini, Andy itu menempel pada generasi baru penonton, yaitu anak-anak muda zaman sekarang. Masih di tahun 2023, ia muncul dalam film yang judulnya The Movie Emperor. Itu sebuah film satir di mana Andy memerankan dirinya sendiri. Bisa dibilang dia tuh lagi menertawakan citranya sebagai superstar yang ia miliki. 但是你有没有想过，父爱好一点？来，好，来，开始。各位老铁，我是刘伟驰，希望你们双击撩撩撩。 Nggak berhenti sampai situ guys. Dia juga reuni nih dengan Tony Leung dalam film yang judulnya Goldfinger dan bahkan mendapat penghargaan di ajang film bergengsi loh atas filmnya ini. Dan terakhir, dia itu sempat tampil di film yang judulnya I Did It My Way di tahun 2024, sebuah thriller kriminal yang rilis internasional. Nah, dengan variasi film-filmnya Andy ini seperti ada action, komedi, satir, sampai drama kriminal, di sini Andy bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa terus menyesuaikan dengan zaman. Gak cuman eksis di layar kaca aja, tapi dia juga bisa diterima oleh anak-anak muda. Kalau film, ini menunjukkan keberanian dari sosok seorang Andy Lau untuk tampil dan juga eksis. Tapi dunia digital membuktikan kepintarannya Andy Lau untuk beradaptasi dengan zaman. Di tahun 2021, Andy membuka akun Douyin, yaitu versi TikTok di China. Hasilnya, waduh, udah gak usah dibilang dah guys, luar biasa. Dalam 24 jam pertama, Andy Lau tuh mendapatkan hampir 20 juta pengikut, memecahkan rekor Guinness loh. Dalam hitungan jari, jumlahnya melonjak jadi puluhan juta. Puncaknya, di tahun 2022, Andy mengadakan konser
online di Douyin. Hasilnya ditonton oleh lebih dari 350 juta orang. Bayangin nih, itu hampir sama dengan seluruh jumlah penduduk di Amerika Serikat. Banyak artis senior yang kesulitan masuk ke dunia digital. Tapi Andy ini malah menjadikannya panggung baru. Wah, keren banget guys ya. Selain digital, Andy itu juga tetap aktif di panggung nyata. Di tahun 2023 hingga 2024, dia menggelar konser besar di Hong Kong Coliseum dengan judul My Love Andy Lau World Tour. Konser ini penuh sesek dan juga jadi bukti bahwa pesonanya masih kuat banget. Gue yakin yang nonton juga udah pada berumur, tapi pasti banyak anak-anak muda juga yang pengen tahu siapa sih Andy Lau. Lalu pada akhir 2023, Andy ini mengumumkan tur besar di Tiongkok daratan untuk tahun 2024. Ini bukan hanya untuk nostalgia, tapi merupakan strategi penting untuk menyambungkan dirinya dengan generasi baru yang lagi eksis melalui Douyin. Selain tampil di depan layar, Andy juga punya posisi penting di balik layar nih ternyata. Pada tahun 2024, Andy itu diangkat menjadi Wakil Ketua Asosiasi Film Tiongkok. Artinya Andy ini bukan cuma aktor atau penyanyi doang, tapi juga ikut eksis membentuk arah industri film di negaranya. Dia juga terus aktif sebagai produser, mendukung proyek-proyek film baru dan juga memberi ruang bagi para talenta muda. Kalau menurut gua, ini juga salah satu kunci eksistensinya Andy Lau nih. Jadi dia juga banyak melakukan lobby-lobbyan dan juga banyak membantu aktor-aktor dan juga aktris-aktris muda untuk bisa masuk ke dunia hiburan. Di luar dunia hiburan tradisional, Andy ini bahkan menggelar pameran seni yang judulnya 1X Andy Lau X Art Exhibition di tahun 2023. Di sana ia menampilkan patung hasil rancangannya, arsip konser, koleksi pribadi, hingga kolaborasi dengan putrinya. Pameran ini memperlihatkan sisi lain dari seorang Andy Lau. Bukan hanya seorang entertainer, tapi memang dia ini seorang seniman sejati. Jadi guys, apa sih rahasianya Andy Lau bisa bertahan lebih dari 40 tahun di dunia hiburan? Tentunya nih ya, ada pemilihan proyek-proyek yang sangat cerdas. Karena ia tuh banyak ikut serta dalam film-film besar yang relevan sekali dengan zaman. Lalu juga keberhasilan dia untuk bisa beradaptasi digital total nih. Dia masuk Douyin dan juga bahkan memecahkan rekor dunia. Di sini dia makin dikenal lagi nih di dunia maya. Lalu yang pasti nih, stamina panggungnya tuh nyata banget. Karena dia tetap menggelar tur besar dan juga laku keras. Gue inget banget nih, waktu Andy Lau kena COVID. Dia sharing. Setelah dia kena, dia menjaga kesehatannya dengan sangat baik sekali. Dengan makan bener, olahraga bener, dan juga istirahat bener. Nah, ternyata hal-hal itu sangat berpengaruh sama karirnya Andy Lau dan juga penampilan Andy Lau di atas panggung. Lalu yang terakhir nih, kenapa dia bisa eksis? Dia tuh memiliki kredibilitas institusional. Karena Andy Lau nih berhasil duduk di posisi penting di asosiasi film. Terus ekspansi karya seninya tuh nggak stop di film sama lagu doang. Jadi sehingga dia tuh dikenal sebagai kreator yang multidisiplin. Berbagai jenis seni dijalanin sama Andy Lau. Seorang Andy Lau kita taunya tuh cuman nongol di TV doang kan. Ternyata dia bisa menghasilkan karya-karya seni yang luar biasa. Andy Lau adalah bukti nyata bahwa seorang legenda gak hanya bisa bertahan, tapi juga harus berevolusi. Dari era kaset, layar bioskop, hingga live streaming di smartphone, dia selalu ada. Dan sepertinya meski usianya sudah melampaui 60 tahun, mesin Andy Lau ini masih akan terus berjalan. Itulah kisah luar biasa Andy Lau, ikon Asia yang gak akan pernah padam. Kalau kamu punya kenangan atau film favorit dari Andy Lau, sharing, tulis-tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita dan nantikan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Okay, it's a wrap.